saya sendiri juga pernah saya sendiri pernah saking senangnya terbit, langsung saya pasti alhamdulillah telah terbit. Tapi sebenarnya setelah saya merefleksi kembali, nggak berguna, kurang bermanfaat. Orang hanya selamat, good job, udah selesai. Kan? Tapi apa? Mereka baca nggak? Belum tentu mereka baca papernya, belum tentu mereka klik linknya gitu kan. Nah kalau kita ingin menggunakan sosial media secara efektif untuk mengkomunikasikan pikiran kita, yang diangkat duluan itu adalah temuannya, findings insight-nya, bukan terbit di jurnal apa gitu, bukan ya seperti oke lah boleh kita tuliskan di bawahnya mungkin setelah konten baru linknya dan wah ini alhamdulillah misalnya Q1 dan seterusnya. Tapi itu bukan informasi yang penting disampaikan di sosial media. Kemudian di concise, jadi oke, memang beberapa sosial media ada restriksi ya, mungkin kalau Twitter lebih sedikit dibandingkan LinkedIn, kalau LinkedIn bisa lebih banyak. Tapi intinya adalah kita jangan panjang-panjang, jadi jangan posting, jangan copy paste paper di dalam sosial media, jelas itu tidak bagus ya, tidak ringkas. Jadi paper kita tadi udah ringkas, lebih diringkas lagi, lebih ke to the point, insight-nya apa. Mungkin metodologinya nggak usah disampaikan. Saya melakukan survei 1.000 orang dengan share dan seterusnya, nggak usah tulis insight-nya langsung apa implication, practical implication-nya gitu. Kemudian use visual kalau bisa. Jadi ada gambar, tabel-tabel, bisa beberapa tabel, infografik, kita buat infografik berdasarkan temuan kita atau bahkan video singkat. Dan ini nggak perlu orang yang jago. Jadi bisa aja, ini yang saya lakukan sih ya, belum tentu bagus juga. Kadang saya jadi membuat video singkat pakai Zoom aja, tinggal nyalain Zoom, ada kamera, kita apa sih highlight, apa sih intisari dari paper yang kita publish gitu kan. Nggak usah panjang-panjang, bahkan kalau panjangan saya bikin dicepetin 1,5 kali lipat gitu. Karena kadang-kadang orang ternyata ada yang suka kalau nonton TikTok atau nonton YouTube dicepetin 1,5 kali lipat gitu kan. Jadi lebih cepat gitu. Tapi itu ternyata ada yang suka gitu. Ya seperti ininya. Jadi ini juga termasuk dari visual ya. Jadi ada image, infografik, video dan tell story. Jadi kita konten kita itu bukan melaporkan kita sudah melakukan ini dan itu, tapi ada story-nya. Bagaimana sih kita mendapatkan idenya, bagaimana terus apa insight yang kita peroleh setelah kita melakukan penelitian. Ini perlu ada naratifnya, narasi. Ini tidak mudah, tapi kalau itu kita lakukan maka itu lebih engaging. Orang lebih tertarik mau ngeklik dibandingkan kalau kita sedang laporan setelah publish di sini jurnal ini Q1 dan seterusnya, itu tidak engaging, tidak ada story-nya. Oke. Be interactive, ask question, ikut atau action. Jadi ya tadi kalau dari sosial media kita harus siap, kalau harus siap meladeni ya, pasti ada yang komen, jangan dicuekin, kita harus interaksi. Kalau misalnya ada yang tanya nanya, ya kita jawab gitu kan. Jadi di sini harus siap berinteraksi ketika kita posting di sosial media. Show authenticity, intinya kita jadi kita terlibat, jadi jangan posting habis itu tinggal banyak yang komentar atau ada yang ini nggak ada reply, itu termasuk mungkin terlalu cuek. Kemudian optimize for sosial media, dan di sini menggunakan headline yang catchy dan hashtag yang relevan. Jadi kurang lebih untuk sosial media perlu ada hashtag. Jadi kadang-kadang kita harus tepat hashtagnya, kalau nggak jangan-jangan yang ngeklik ternyata bukan tentang topik kita gitu ya. Beberapa hashtag kadang-kadang ambigu. Jadi memang perlu kita dan jangan dalam satu posting semua hashtag dimasukin, yang relevan sama yang kurang relevan. Nah ini perlu diperbaiki. Ini cukup standar untuk penggunaan sosial media. Nah yang ini yang saya sampaikan tadi, working with mass media ini penting. Jadi kadang-kadang dosen atau peneliti merasa berjarak dengan jurnalis. Jadi seakan-akan peneliti fokus kepada jurnal, berisi jurnal, sedangkan jurnalis yaitu ada medianya sendiri. In reality harusnya
peneliti itu banyak berkolaborasi dengan media, terutama jurnalis. Kenapa? Karena mereka adalah pintu ya atau gerbang untuk visibility yang lebih luas. Kalau misalnya paper kita digunakan untuk sebuah artikel media, bukan sekedar press release ya, benar-benar artikel, itu akan menjadi visibility-nya akan luar biasa gitu. Misalnya dikutip di mana majalah The Economist gitu, itu akan luar biasa sekali. Nah kita nggak mungkin nulis di The Economist itu kan, yang nulisnya adalah jurnalis yang memang kerja di Economist. Tapi mereka butuh informasi, jadi mereka butuh bahan, butuh source untuk menulis artikel. Kita butuh visibilitas. Nah di sini ada peluang untuk kolaborasi. Jadi di sini jangan menutup kemungkinan, jangan menutup itu kolaborasi dengan jurnalis untuk menyampaikan hasil penelitian kita. Tapi memang kadang-kadang ibarat ayam dan telur yang mana duluan. Kadang-kadang kita punya visibilitas, kemudian saya beberapa kali dihubungi. Jadi ada jurnalis menghubungi saya, Pak Imam, saya tertarik dengan paper Bapak yang ini. Saya mau, bolehkah saya wawancara? Ada seperti itu. Tapi jangan diharapkan seperti itu. Kadang-kadang kita yang perlu approach. Jadi beberapa media ada kolom opini, kayak misalnya Republika, kita bisa menulis draft, kita kirim ke sana. Hasil penelitian kita itu ternyata disukai. Jadi ketika kita dihubungi, kita responsif. Kalau kita belum dihubungi, kita juga boleh proaktif. Kita tuliskan pitching kita kirimkan ke editornya. Kalau mereka suka, kita akan hubungi. Kalau mereka nggak suka, ya udah kita coba kirim ke outlet yang lain. Tapi banyak outlet media yang membuka peluang, tadi ada alamat email atau ada website yang menerima. Ini yang saya di sini yang saya pajang adalah The Conversation. Ini terus terang tempat saya paling banyak berkolaborasi. Jadi The Conversation itu memang media, news media dengan disiplin ilmiah dengan gaya jurnalistik. Jadi memang memfokuskan kolaborasi antara peneliti dengan jurnalis. Dan tadi saya bukan jurnalis, jadi ketika saya menulis paper, menulis artikel, kadang-kadang nggak pas dengan gaya jurnalis. Nah, The Conversation ini salah satu yang saya suka adalah mereka memang jurnalis dan mereka jadi editor. Jadi tulisan saya diedit kembali oleh mereka, mungkin dikasih tagline yang bagus, tapi dikonfirmasi. Jadi tetap kolaborasi dengan antara penulis atau peneliti dengan jurnalis. Nah, sehingga menghasilkan tulisan yang bersumber dari penelitian ilmiah, tapi gayanya bukan gaya jurnal, bukan gaya akademisi, sudah ke gaya media, gaya jurnalis. Nah, ini juga beberapa platform dari ResearchGate, ini mungkin teman-teman sudah tahu, jadi sosial media untuk peneliti, untuk akademisi. Ini juga untuk platform networking, jadi bisa share publikasi, ask question, dan collaborate. Dan tadi, jadi dari sini kita bisa berkolaborasi. Saya beberapa kali mendapatkan undangan untuk riset bareng lewat sini ternyata. Jadi kita membangun presensi dan profil kita di sosial media. Kita masukkan, jadi kita publish paper kita di sini. Cuman hati-hati, kalau paper kita copyright, kita nggak boleh memberikan versi layoutnya. Kita hanya bisa memberikan versi AAM, Author Accepted Manuscript. Tapi intinya di sini memfasilitasi upload, sharing artikel, data, dan seterusnya. Dan ada interaksi. Jadi cukup intens. Kalau kita share pertanyaan, kadang-kadang dibalas. Kadang-kadang sering dibalas. Dan cukup intens. Kenapa? Karena kadang-kadang paper kita diminta, Pak, bisa nggak saya minta versi fullnya dari paper ini? Kan saya nggak tunjukkan versi fullnya, saya tunjukkan abstraknya, kemudian beberapa grafik. Tapi kemudian saya bisa share Author Accepted Manuscriptnya. Jadi seperti itu. Ada matrix yang bisa di track untuk kepentingan kita bisa tahu paper kita yang mana yang
yang dibaca orang gitu kan. Jadi nggak, kalau citation itu sudah di akhir namanya, harus dibaca dulu, harus diteliti dulu, kemudian harus ditulis. Ketika menulis baru mengutip paper kita. Sedangkan berapa yang baca kita nggak tahu. Nah di sini dengan ResearchGate kita bisa tahu siapa, berapa banyak yang baca dengan analytics yang lebih detail. Jadi kalau mengacu pada sesi profil yang pertama, analytics itu penting, algoritma itu penting. Dan di sini kita bisa tahu algoritmanya, penelitian kita yang mana nih yang disukai orang gitu kan, topik mana yang menarik sehingga bisa tadi kita bisa melakukan follow up research. Kalau penelitian kita nggak ada yang baca, ya mungkin ya topiknya kurang menarik ya, kita bisa switching ke topik yang lebih dibutuhkan. Itu bisa showcase our project penelitian kita, termasuk dataset dan lain-lain. Ini ResearchGate, kemudian ini contohnya, ini ada pertanyaan, kemudian ini yang jawab ada banyak tapi ada popular answer. Jadi ada popular answer, kemudian ada beberapa, ada lagi yang jawab. Jadi nggak cuma 2, tapi di highlight 2 popular answer. Kemudian ini juga ResearchGate ada spotlight. Di sini kita bisa meng-highlight paper kita gitu kan. Misalnya kita baru publish, kita bisa tulis di sini ini apa esensinya, mungkin ada beberapa grafik, kemudian diklik bisa masuk ke halaman, dan ini ada DOI-nya sehingga bisa diklik langsung ke situs publisher-nya. Ini dan ada analytics dari Research Interest Score. Ini belum ada yang kutip karena masih baru, tapi juga ada recommendation. Jadi berapa yang direkomendasikan, berapa yang actually baca. Di sini ada 46 orang yang actually baca di situ. Nah, yang lain di Google Scholar ini sudah nggak perlu disampaikan ya. Teman-teman sudah tahu ini adalah searchable database, kemudian perlu untuk presensi. Jadi kalau akademisi, peneliti wajib punya profil research Google Scholar. Kalau ResearchGate nggak harus deh, nggak wajib. Itu kalau Google Scholar ini kalau nggak ada, itu sangat susah. Dan bisa jadi paper kita diklaim oleh orang yang mungkin namanya sama. Jadi kadang-kadang lihat Imam Salihudin. Ada 2 orang yang namanya Imam Salihudin bisa jadi. Paper kita bisa diklaim oleh mereka. Kalau kita nggak punya ini ya, nggak punya Google Scholar. Jadi ini product creation intinya, dan bisa terintegrasi dengan berbagai macam tools yang lain. Mungkin next, ini Google Scholar Profile, saya skip aja. Nah yang berikutnya adalah di konferensi tadi yang saya sampaikan, ini adalah academic to public platform. Jadi sebuah media outlet yang memang bertujuan untuk memfasilitasi akademisi untuk menyampaikan artikel terkait penelitian dengan bahasa awam. Jadi bahasanya adalah bahasa awam, sumbernya penelitian ilmiah, fact based, kemudian diterjemahkan menjadi artikel populer dengan bahasa awam, dan memiliki leadership yang luas. Dan kalau misalnya artikel kita bagus, bisa diterjemahkan di beberapa bahasa. Karena di konferensi itu tidak cuma bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Inggris awalnya, tapi juga ada bahasa Indonesia, ada bahasa Perancis, ada bahasa Jerman. Dan ketika paper kita dinilai bagus dan berdampak internasional, bisa jadi diterjemahkan di berbagai bahasa dan bisa di-republish. Jadi di konferensi bisa di-republish di media-media populer yang lain. Ada collaborative editing. Di sini pengalaman saya pribadi, tulisan saya yang mungkin terlalu kaku, terlalu bergaya peneliti gitu ya, diterjemahkan, diperbaiki, diedit oleh jurnalis yang menjadi editor bidang ekonomi dan bisnis, itu Mbak Andi. Nah di situ jauh lebih mudah dipahami. Dan memang karena saya bukan jurnalis, ketika saya berusaha menulis dengan gaya jurnalis, kurang pas. Nah ini ditambahkan. Jadi memang itu nilai tambah yang bisa diberikan ya, ada collaborative editing. Jadi tulisan kita diedit kembali, nggak hanya langsung terbit, tapi ada editing sehingga ada lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Impactful communication menerjemahkan temuan yang kompleks menjadi story yang mudah dipahami. Dan ini saya sarankan bukan cuma dosen. Jadi ketika saya masih S3, ketika saya masih mahasiswa S3 di Australia, belum lulus saya sudah dorong, ayo kamu tulis di conversation, jadi di challenge gitu ya.
Jadi tidak harus sudah publish, tidak harus sudah doktor, mahasiswa pun sudah bisa sampai terpublish di The Conversation. Itu menurut saya menjadi nilai tambah ya, mahasiswa sebelum lulus pun sudah punya pengalaman menulis di media. Increase visibility, ini kadang-kadang di-republish dengan di major news outlet. Jadi kalau bahasa Inggris bisa kadang-kadang di-republish di Jakarta Post, kemudian ini berbagai media bisa merepublish artikel dari The Conversation. Ini contoh halaman depannya. Ini ada satu bagian yang khusus berdasarkan riset. Jadi di sini artikel populer yang memang ditulis berdasarkan riset. Kemudian ini ada dashboardnya. Saya sampaikan ini dashboard saya menulis beberapa artikel cek fakta. Kemudian di sini ada 11 artikel, ada sedikit pembaca. Jadi ini kita bisa melihat algoritma tadi, melihat analytics untuk kita tahu topik apa sih dari tulisan kita yang populer, yang disukai, sehingga tadi kita bisa double down dari temuan tersebut. Nah, yang ini yang tidak kalah, yang sering dilupakan. Walaupun Wikipedia tidak lagi menjadi website nomor 1 yang paling banyak dibuka, mungkin sekarang YouTube kali ya. Dulu Wikipedia sempat menjadi website utama yang paling banyak dibuka. Dan Wikipedia tidak bisa menjadi referensi karya ilmiah. Jadi kita misalnya nulis paper, nulis tesis disertasi nggak boleh mengutip dari Wikipedia. Tapi Wikipedia itu adalah sumber atau repositori ilmu pengetahuan dan boleh digunakan sebagai starting point. Kalau kita ingin tahu sebuah topik, kita boleh memulai dari Wikipedia. Jadi kita nggak boleh kutip, tapi Wikipedia itu boleh menjadi sumber untuk informasi. Kenapa? Karena dia menggunakan kutipan ilmiah. Di sini tentang co-creation misalnya. Co-creation ada referensinya jelas, referensinya pun juga jurnal-jurnal ilmiah. Nah di sini potensi dari